Piara Institute, membangun literasi dan life skill. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Bang Ikrom? Ya banyak ya. Oh iya bentar. Sebelum kita mulai nih, ini kenalin gue Bowo dari Piara Institute, bagian digital media yang memprogram podcast ini, dan kita sudah kedatangan tamu spesial dari Piara Institute juga sebenarnya. Beliau adalah direktur. Direktur Piara Institute. Basically atasan gue. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Bang Ikrom nih? Ya seneng banget nih Om Bowo, kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Yeah. Santai banget nih soal banyak hal lah untuk bisa kita jalan ke depannya seperti apa, termasuk kita lihat sekeliling kita ya, apa sih yang lagi hype, kemudian apa sih yang lagi bisa diperbincangkan, dan tentunya ini enak nih buat diobrolin, terutama buat anak-anak muda ya, yang bisa nyambung dengan apa yang bisa kita obrolin nanti. Oke, hari ini kita sudah brainstorming sebelumnya mengenai sekarang yang lagi hype itu kan kondisi ekonomi, ya kan? Yes. Kondisi ekonomi di Indonesia. Spesifik ke bisnis aja nih kita hari ini ngobrolinnya nih Bang Ikrom nih. Boleh. Ada statement nih yang sebenarnya ngeganggu gue. Apa tuh? Selama ini. Apakah bisnis itu kata kuncinya uang? Bisnis kata kuncinya uang, yes. Itu benar. Karena orang mau bisnis, karena orang kalau mau dapetin uang salah satunya dengan bisnis gitu. Tapi perlu digarisbawahi nih bahwa uang sekali lagi bukan tujuan, tapi uang adalah alat nih gitu. Uang adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Dan tujuan yang kita butuhkan adalah, dan tujuan yang mungkin setiap orang sadar atau enggak sadar, adalah bagaimana mereka menciptakan sebuah pengaruh. Begitu. Pengaruh baik itu buat dirinya sendiri, buat orang lain, lewat bisnis yang mereka bawa, lewat kereta atau lewat kendaraan yang mereka bawa bernama bisnis itu gitu. Tapi misalnya ini kan kayak Piara Institute aja ya. Ya. Kita kan bergerak di bidang pendidikan gitu. Yang sudah sangat, mungkin di Indonesia sudah sangat crowded sektornya. Pasti kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak, buat apa kalau kita ngejalanin, kita cuma berbasisnya kebermanfaatan gitu, tanpa kitanya pun tidak bisa making money gitu. Jadi gimana tuh kita bisa rebalance, menyeimbangkan keduanya itu. Jadi kita tetap bisa sesuai di idealisme kita nih, bermanfaat, plus dari kebermanfaat itu, capeknya itu kita mendapatkan sesuatu yang which is uang ya. Gimana menurut lo Bang? Perlu disadari juga nih Mas Bowo, bahwa pendidikan di Indonesia, literasi di Indonesia masih banyak banget masalahnya gitu kan, ya nggak sih? Contohnya ketimpangan. Ketimpangan apa nih? Ketimpangan pendidikan antara kota sama desa deh contohnya. Jawa sama Sumatera, Jawa sama Kalimantan, bahkan Jawa sama Papua mungkin ya kayak gitu. Kerjaan pemerintah. Yang kedua, biaya. Ini juga menjadi kendala pendidikan. Seseorang mungkin akan memilih pendidikan di swasta karena mungkin di sana jauh lebih powerful, lebih dapat banyak yang mereka inginkan, mereka butuhkan, mereka bisa right person in the right place gitu. Dibandingkan ketika mereka sekolah di dekat rumah mereka, yang itu mungkin kualitasnya nggak sebaik di sekolah swasta tadi misalnya, atau sekolah negeri yang beberapa diantaranya mungkin bagus-bagus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak hal lagi sebenarnya. Misalnya mulai dari pendidiknya, kemudian mulai dari akses teknologi yang diintegrasikan ke pendidikan. Ini jadi masalah besar buat kita. Dari situ, dari masalah yang tadi, sebenarnya kita pengen nih dapetin solusinya, gitu. Solusi yang kemudian kita angkat itu, kita tawarkan, ini kemudian bernama salah satunya bernama Piara Institute, gitu kan. Piara Institute. Dan dengan solusi yang tadi Mas Bowo, bahwa kita pengen nih memecahkan masalah-masalah banyak orang. Tentunya mereka yang bermasalah tadi nih, yang merasa bahwa mereka dalam kondisi masalah, dalam keadaan bermasalah, mereka ingin juga keluar dari masalah itu, mereka pengen keluar dari problem itu. Dan pastinya mereka akan
memilih banyak opsi. Salah satunya di opsi PR Institute. Di situ tentu kita dapat sebuah keuntungan. Itu baik dalam bentuk uang ataupun lain-lain begitu. Gitu. Singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Tapi kayaknya tidak singkat itu ya. Tapi teorinya akan mungkin perjalanannya akan sangat panjang begitu. Iya nggak sih? Pekerjaan pemerintah itu sih ketimbangan. Karena pendidikan itu pada dasarnya nggak cuma peran pemerintah ya. Pemerintah lebih pada kebijakan pendidikan. Oh iya. Tapi teknisnya kita semua bergerak bareng. Kita semua punya andil bareng gitu nggak sih? Iya. Kan sekarang emang kalau dunia pendidikan nih. Dunia pendidikan kan Kementerian Pendidikan udah bikin kampus merdeka tuh. Untuk mahasiswa kan pasti. Kira-kira nih dengan kehadiran banyak platform belajar, salah satunya PR Institute, gimana nih kondisi gimana posisi dari si platform-platform ini, platform-platform usaha bisnis di bidang pendidikan ini dengan program-program pemerintah terkait pendidikan juga. Oke. Ini menarik banget ya. Sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya, kita nggak tahu sejak kapan nih shifting atau pergantian sistem yang mulai dari biasanya nih ada kompetisi jadi kolaborasi. Tapi untungnya sekarang nih kita lebih banyak yang namanya kolaborasi. Yuk collab, kolaborasi antara pemerintah dengan mitra pembangunan, dengan swasta, dengan banyak pihak. Terutama ini Kampus Merdeka juga tujuannya mengkolaborasikan kan banyak pihak buat kita tergabung bareng yuk, kita kerja bareng yuk untuk memajukan pendidikan Indonesia. Iya. Lewat Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa tidak hanya dituntut buat merdeka di kampus. Iya. Tapi juga mereka merdeka di luar kampus, mereka bisa jadi apapun yang mereka inginkan selagi itu positif, manfaat dan mereka punya passion di dalamnya, mereka bisa berdalam itu. Salah satunya mereka juga bisa kan milih PR Institute sebagai platform yang kemudian mereka akan tumbuh berkembang di sana gitu. Oke, masih dalam ranah bisnis nih. Kan kalau platform-platform ini orang harus bayar gitu ya. Dengan segala mekanisme pembayaran yang dilakukan, mau diskon, promo segala macam. Tapi kan kalau di Merdeka Belajar nih mereka bisa bebas, gratis ya kan. Bahkan dibayar. Dibayar itu bukan emang dibayar tapi untuk ganti uang kuota dan segala macam. Gimana nih platform-platform bisnis pendidikan ini? PR Institute deh contohnya. Pivotnya gitu. Untuk tetap mendapat calon belajar, nilai tambah apa sih yang ditawarkan gitu? Gini, jadi untuk Merdeka Belajar sebenarnya kan ya PR Institute itu salah satu rubriknya nih atau salah satu bentuk PR Institute adalah kita berkolaborasi dengan Merdeka Belajar tadi. Tetapi kita punya bentuk-bentuk yang lain nih, kita punya pelatihan, kita punya training profesional dan sebagainya yang juga sebagai bentuk income atau bentuk revenue dari PR Institute begitu. Tetapi khusus untuk Merdeka Belajar tadi, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah begitu. Gimana jadi caranya? Pemerintah akan bayar ke kita begitu dan siswa akan dapat peningkatan kapasitas, dapat capacity building di kita di PR Institute lewat banyak program di dalamnya begitu. Atau mungkin keunikan mata kuliah atau mata belajar yang nggak diajarkan di Merdeka Belajar kan ada ya pasti ya. Pasti. Nah itu kan diakomodasi oleh PR Institute. Contohnya apa tuh? Keunikan itu tuh. Iya. Jadi kita kan sepakat ya waktu itu diskusi juga. Kita sepakat sejak awal memang kita bawa tagline kita bahwa kita bisa bergerak lewat pembangunan rendah karbon. Dan juga berketahanan iklim. Ini agak berat kata-katanya. Tetapi singkatnya adalah kita mendukung nih program pemerintah yang kalau bisa bebas emisi, kalau bisa kita dukung adaptasi mitigasi perubahan iklim karena kan kita juga di area sendiri sebagai rumah dari PR Institute itu juga kita bergerak dalam bidang-bidang itu, lingkungan, perubahan iklim, bencana dan lain sebagainya sebagai sebuah konsultansi begitu kan ya. Tetapi di PR Institute sendiri kita fokus di situ. Bagaimana kita membangun aktivitas rendah emisi lewat banyak hal. Salah satunya pendidikan, mungkin lewat mata kuliahnya, kemudian lewat sistem belajarnya. Di luar di luar Merdeka Belajar juga seperti itu. Misalnya kita bisa nih kolaborasi sama bank sampah atau kita kolaborasi sama misalnya beberapa platform terkait dengan mereka yang bisa
bisa ngumpulin sampah kemudian dapat uang, tapi bisa nih kita alihkan. Mereka bisa ngumpulin sampah ke platform itu, sampah apapun begitu, kemudian mereka akan dapat voucher belajar gratis di PRI Institute begitu. Ini salah satu opsi aja yang kemudian masih kita godok bareng-bareng ya, gimana sih biar sustainable, berkelanjutan begitu. Oke, berarti kan emang kita keunikannya di lingkungan ya. Yes. Green. Yes. Kita lebih mengencourage yang namanya green job ke depannya. Green jobs, green opportunity, literasi lingkungan. Makanya mungkin kalau teman lihat nih ada barang Mat Geci. Barang Mat Geci ini juga salah satu produk untuk pengenalan lingkungan untuk anak-anak. Yang dikembangkan bareng oleh PRI Institute juga ya. Oke, balik lagi ke bisnis nih. Berarti tadi balik ke platform pendidikan, mereka mendapat keuntungan otomatis dari subscriber atau dari orang yang ikut belajar. Salah satunya. Nah, kalau mereka berkolaborasi dengan yang namanya Merdeka Belajar, ya kan? Itu gimana ya? Itu kan berarti hubungan antara sektor privat gitu dengan pemerintah kan? Maksudnya poinnya apakah tetap bisa survive ini platform-platform pendidikan? Soalnya kan kita lihat sekarang nih, kayak kita sebut aja kan banyak platform belajar yang mungkin lagi goyang nih kan. Banyak yang kita dengar udah tutup atau segala macam. Itu gimana tuh? Kalau PRI Institute nih gimana ke depannya tuh untuk potensi bisnisnya ya? Dan untuk platform-platform lain yang bergerak di bidang pendidikan yang sama? Iya. Ini menarik banget ya yang kita bahas. Jadi sebenarnya memang PRI Institute itu pertama gini, PRI Institute bergerak di bidang pendidikan dan pendidikan itu nggak akan pernah mati. Itu satu. Gitu, karena it's still alive gitu ya. Sampai kapanpun setiap manusia harus dapat pendidikan, apapun formal, non formal, kapasitas mereka, dan makin kesini kan pendidikan itu sesuatu yang mudah didapat, bahkan nyantai begitu. Dan pastinya semua orang itu berhak dapat itu gitu, apapun dalam berbagai kondisi mereka gitu. Dibandingkan dulu ya akses sangat sulit. Kemudian yang kedua adalah PRI Institute ini kita bersyukur tumbuh, dikembangkan dan berkembang juga di kondisi pandemi nih Mas Bowo. Jadi dalam kondisi pandemi kita sudah tuh memasukkan situasi dan kondisi yang sulit di dalam pandemi ini dalam bisnis model yang kita bangun. Artinya ketika kondisi nanti pandeminya sudah turun dengan berbagai risiko yang di dalamnya begitu kan, kita sudah bisa beradaptasi dengan mudah gitu. Dan pastinya teman-teman di PRI Institute juga belajar banyak nih tentang risiko, kemudian dampak, terutama dampak perubahan iklim dan sebagainya. Dan itu membantu banget kita untuk berpikir gimana caranya kita tetap berkembang dalam kondisi yang sulit gitu. Soalnya kan PRI Institute ini bergerak dengan segmentasi yang sangat segmented gitu ya. Pasti. Lingkungan. Pasti kan kita harus punya cara-cara untuk pada akhirnya kan bisnis itu mendapatkan keuntungan. Ya, walaupun tidak dalam waktu yang cepat gitu, Ini kan sebagai ibarat kita ngomongin PRI Institute itu sebagai suatu startup gitu. Untuk men-solve problem di mana Indonesia ini belum punya sistem pendidikan yang merata. Makanya kita kerjasama dengan kampus Merdeka segala macam. Pasti. Dengan pemerintah untuk mewujudkan impian itu kan. Nah, tapi dari segi kita bergerak dari keuntungan 0 rupiah misalnya. Ini kita ngomongin uang nih ya. 0 rupiah ke 1 rupiah. Itu tuh dengan pasar yang sangat segmented nih, kita bagaimana ya? Dari segi ekonominya gitu, dari segi usahanya. Ya sebenarnya aspek lingkungan itu tidak terbatas pada subjek, gitu. Tapi juga bisa dalam bentuk sistem. Bagaimana kita mendukung tadi pembangunan rendah emisi tadi, misalnya emisi 0 atau zero emission begitu ya. Apapun bidangnya, kalau kita bisa kaitkan dengan itu, that's no problem, malah bagus. Kita bisa mengintegrasikan banyak hal nih. Awal-awalnya memang kita nggak bisa mungkin menjangkau banyak aspek, banyak bidang, banyak subjek nih dalam pendidikan yang kita ambil nih atau kita tawarkan. Begitu. Misalnya kita fokusnya ke awal-awal nih kita fokusnya ke lingkungan, bisnis,
sama energi, sama mungkin lebih fokus ke teknologi begitu. Tapi bagaimana menciptakan 3 ini itu yang benar-benar ramah lingkungan, benar-benar mendukung pembangunan hijau tadi. Tetapi di masa depan kita juga bisa nih fokus kita bisa melebarkan sayap ke ekonomi, ke subjek tentang mungkin sosiologi, ke subjek tentang sosial, banyak hal yang kemudian kita bisa mengintegrasikan bidang-bidang itu dengan pembangunan yang solutif tadi. Salah satunya gini, Mas, bahwa ada yang namanya kan ekonomi sirkular ya. Iya, yang sama-sama mungkin lagi in sekarang. Gimana sih caranya kita bisa menciptakan semangat atau menciptakan konsep atau sistem ekonomi sirkular dalam berbagai bidang, apapun begitu. Ekonomi sirkular itu kan menarik ya. Kalau kita pakai terminologinya Pak Jokowi gitu, itu kan beliau nyebutnya bukan ekonomi sirkular ya, tapi lebih ke ekonomi gotong royong. Benar. Iya kan? Nyebutnya ekonomi gotong royong. Jadi diusahakan orang yang punya level ekonomi di atas itu membantu orang-orang yang punya level ekonomi di bawahnya berproduksi untuk meningkatkan tingkat ekonomi juga kan. Peran PRSD itu gimana ya? Kalau untuk ekonomi sirkular sendiri sebenarnya ya, atau ekonomi gotong royong tadi, jadi memang ini konsep ekonomi sirkular sebenarnya. Ekonomi sirkular pada akhirnya mungkin mereduksi yang namanya ekonomi linear atau ekonomi yang konvensional seperti sekarang kita lihat ya. Ambil, pakai, buang begitu. Tetapi ekonomi sirkular kita putar terus nih, apa yang ada kita putar, sumber daya yang ada kita putar lagi jadi sebuah input begitu. Jadi kita masukin barang dari daur ulang, kita produksi, kita distribusi, kita pakai, kita konsumsi, sisanya itu kita putar lagi jadi input lagi. Yang seperti itu jadi konsep ekonomi sirkular. Termasuk kalau PR Institute kita bisa fokus nih. Yang pertama literasi ekonomi sirkular itu. Dalam berbagai bidang. Begitu. Mungkin nanti ada subjek ekonomi, kemudian ada subjek teknologi. Bagaimana sih menciptakan teknologi yang hijau? Gitu. Literasinya kita perkuat. Tetapi kemudian yang kedua, kita juga bisa main di sistem yang kita bangun di PR Institute. Misalnya biasanya orang belajar itu harus pakai uang. Tetapi kita bisa nih pakai sampah. Jadi sampah yang mereka punya di rumah mereka masing-masing itu diputar lagi. Lewat mana? Lewat bank sampah yang sudah terintegrasi sama kita, atau mungkin jangan bank sampah. Beberapa platform yang mungkin kita nggak bisa sebut namanya di sini ya. Beberapa platform yang bisa mendaur ulang sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga ataupun sebut biar tahu. Dikip aja. Itu bisa nih berkontribusi ke situ. Jadi mereka dapat voucher, mereka bisa ikut belajar sama kita gitu. Jadi buat anak-anak muda yang punya ide buat mengembangkan platform mendaur ulang sampah bisa kerjasama nih sama kita ya, berarti. Bisa banget. Karena bagaimanapun ya kita terus berkembang kan dengan ide itu, dan ide ekonomi sirkular ini akan terus berkembang banget. Tadi kan kalau ngomongin ekonomi gotong royong mungkin lebih umum ya. Benar bahwa ekonomi sirkular itu pada akhirnya akan melibatkan lebih banyak orang. Lebih banyak orang terlibatkan. Tetapi dengan mekanisme atau bentuk yang agak beda nih Mas, bawa sama ekonomi linear. Makanya kemudian di awal-awal shiftingnya tadi atau pergantiannya tadi antara ekonomi linear sama ekonomi sirkular itu mungkin agak bikin orang kaget gitu loh. Agak bikin orang rasa shock gitu ya. Kok gini nih, kok bentuknya gini nih, padahal ini sebenarnya langkah awal untuk menciptakan lapangan kerja hijau yang lebih besar lagi. Makanya gotong royong tadi. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita belajar negara-negara lain, kayak misalnya kita nggak usah ngomongin negara lain dulu. Kalau Indonesia ini kan kecenderungan ekonominya tuh menjual komoditas ya. Yes. Kayak pendidikan pun kita jual, pendidikan itu kan jadi komoditas kan. Itu kita jual as is komoditas gitu. Tapi kalau kita belajar dari negara-negara maju ya, negara-negara maju itu kan kecenderungannya tidak menjual komoditas. Justru mereka membeli komoditas dari negara berkembang, mereka olah menjadi sesuatu tuh itu dikembalikan lagi ke negara berkembang begitu kan. Misalnya kita sebut merek aja, misalnya handphone, iPhone gitu. Itu kan kita sudah tahu lah, iPhone itu tidak dibuat di California di Amerika, tapi dirancang, dirakit di Cina, gitu kan, lain. Di negara Cina. Berarti kan sebenarnya mereka tuh menerapkan yang namanya bukan circular economy, tapi lebih mereka memperpanjang fase ekonominya. Kayak misalnya
Contohnya kalau misalnya di Indonesia kita punya komoditas palm oil palm oil. Itu ya apa sih namanya, sawit, CPO ya. CPO kan. Nah, kalau yang kita jual itu kan CPO-nya ya. Crude palm oil ya kan, iya. CPO-nya. Kalau yang masuk ke kita sebenarnya yang bisa dipakai itu kan minyak terakhir ya kan. Hasil minyaknya. Hasil olahannya. Nah, gimana caranya kalau misalnya ekonomi Indonesia sistemnya nggak bisa langsung sirkular nih, tapi di mana dia memperpanjang dulu nih step-step ekonominya, kayak misalnya untuk bikin sepatu dalam negeri itu tuh nggak boleh langsung beli bahan import, langsung rumah produksi, langsung end customer, tapi misalnya sepatu kulit itu tuh kulitnya harus diambil dari peternakan di Indonesia. Peternakan itu kan punya tahapan lagi kan, ada dagingnya dijual, kulitnya diasup buat supply buat supply sepatu. Nah, dari kulit ini kan pasti ada tahapan lagi kayak kulit ini harus di processing kan, di post processing biar dapat kualitas kulit yang untuk fashion, untuk sepatu tadi. Nah, di sepatu itu kan juga nggak harus langsung ke rumah produksi. Di rumah produksi itu kan ada pengrajin segala macam, tuh bisa ada yang buat solnya itu dari dalam negeri. Jadi kalau misalnya sirkular ekonomi, masa peralihannya biar nggak kaget tadi ya, biar nggak kaget, mungkin bisa diperpanjang linearnya itu, proses linearnya itu tidak langsung tiga tahap udah selesai. Saya sering dengar juga kalau di beberapa podcast orang itu kalau misalnya di negara-negara luar tuh misalnya yang tadi ada tahapan-tahapan yang paling nggak mereka mematok untuk satu produksi itu, satu flow barang ekonomi itu paling nggak harus ada 8 sampai 9 sampai 10 step. Jadi nggak boleh langsung cuma 3 step udah gitu. Biar nggak cepat mati industrinya. Nah, itu apakah di Piara Institute nih kita membangun literasi itu, apa langsung kita ke circular ekonominya? Ini oke banget ya buat Indonesia yang kita mungkin belum bisa sepenuhnya doing everything by ourselves gitu kan ya. Karena kita juga membutuhkan yang namanya peran luar negeri, begitu peran dunia global lah dalam mendukung kita. Kita ingatkan kita masih negara berkembang yang juga butuh peran dari banyak pihak, terutama negara-negara global sebagai donor dan lain sebagainya. Ekspor impor juga tetap kita adakan, bahkan mungkin di Indonesia sendiri investasi masih banyak di luar negeri ya begitu, yang itu juga sedikit banyak berpengaruh pada apa yang kita lakukan gitu. Nah, terkait dengan itu, Piara Institute bergerak dari mana? Kita coba nih, kalau di literasi anak-anak nih, literasi anak muda soal iklim contohnya. Kalau ngomongin iklim itu jangan ngomongin iklim langsung. Ngomonginnya apa tuh? Ngomonginnya lingkungan dulu. Ada yang berubah nih di lingkungan. Ada yang berubah, lingkungan kita, sekitar kita, bahkan ada nih tahapannya kalau yang kita baca di UNICEF gitu kan, sebagai salah satu platform juga United Nations yang fokus ke anak-anak. Itu ada tuh tahapan anak-anak, mereka bisa belajar mengenal lingkungan mulai jadi umur 6 tahun sampai 14 tahun. Mereka bisa apa nih, 6 tahun ngomongin apa dulu, 7 sampai 10 dan sebagainya. Dan sebelum ngomongin iklim, ngomongin dulu lingkungan. Karena ada nih kelompok masyarakat bahkan di Indonesia ya, yang mereka bahkan nggak tahu iklim, tapi mereka taunya lingkungan. Iya, banyak literasi itu masih cukup sebagai 2 langkah lah untuk menuju ke sana. Lingkungan dulu. Dari lingkungan kadang orang juga belum paham. Literasi umum dulu. Mereka bisa baca enggak, mereka bisa tulis enggak, mereka bisa memahami grafik enggak, atau bahkan mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa yang kita inginkan enggak, Indonesia atau apa. Kemudian baru itu kita bisa masuk. Jadi dari yang umum dulu, lingkungan, baru iklim. Kayak gitu yang kita tanamkan. Jadi kalau Piara Institute bergerak dari mana ke mana begitu kan, kita coba dari yang umum dulu. Kita ngomongin yang umum dulu, yang mungkin masyarakat lebih familiar, lebih bisa keep in touch di situ, dan tentunya masyarakat bisa tahu nih, mereka tertarik buat memperdalam, oh iya ternyata iklim tuh semenarik itu ya gitu. Dengan tentunya di Piara Institute kita punya banyak Mas Bowo, kita punya banyak kelebihan ya terkait dengan yang kita tawarkan tuh lebih, kita punya visualisasi yang bagus itu, kemudian kita punya media media platform yang kita pakai itu benar-benar disiapkan untuk bisa
bahasanya apa ya, memanjakan konsumen begitu. Tapi jangan manja lah ya. Enggak, pasti enggak manja. Memudahkan konsumen, memudahkan apa ya namanya peserta atau memudahkan masyarakat umum lah begitu ya, untuk bisa belajar, berbagi, dan mereka juga bisa berpartisipasi di PR Institute. Karena di PR Institute juga mereka selain belajar, mereka juga bisa berbagi. Ada fitur mereka jadi dosen, ada fitur mereka jadi trainer atau pelatih, ada fitur mereka bisa jadi pembicara di situ. Gitu. Dan tadi Mas Bo menyampaikan soal Indonesia ini bisa nggak ya dari yang industri hulu sampai hilir itu kita yang ngatur nih, gitu. Ya nggak sih? Stepnya banyak dan kita bisa sebanyak itu buat ngolah di negara kita sendiri. Bisa, pastinya bisa. Dan PR Institute sangat mendukung itu karena visi misi kita pastinya kita setuju dengan yang namanya pembangunan rendah karbon tadi. Kalau semuanya diimpor, semuanya didistribusikan dari mana-mana begitu kan, itu juga karbonnya tinggi kan. Nah, kita gimana mengusahakan masyarakat lokal itu mereka juga berdikari, mereka bisa berpartisipasi lewat apa yang mereka bisa lakukan di PR Institute gitu. Contohnya tuh satu, gula aren lur. Yes, nih. Jadi gula aren lur itu gimana Mas Bo? Coba ceritain deh. Gula aren lur tuh kita kembangkan dari petani langsung ya di di Sukabumi. Kita usahakan flow ekonominya terjadi di sana. Jadi ada yang petaninya, ada rumah produksinya. Jadi semua tuh in-house sampai ke distributor ya. Itu kita tingkatin juga kapasitas petani gula arennya. Itu menghasilkan produk yang bisa teman-teman beli gitu. Iya. Jadi ini juga bisa kita bisa kita sebut sebagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bisa. Adaptasinya karena usaha aren lur ini dilakukan pasca bencana longsor untuk mengurangi dampak bencana alam sebagai bagian dari bencana hidrometeorologi atau bencana terkait iklim tadi ya, perubahan iklim yang ada. Kemudian yang kedua, ini bagian dari ekonomi sirkular. Betul. Begitu. Mungkin nggak sepenuhnya. Ada beberapa yang kita perbaiki kan. Misalnya apakah limbahnya kita olah lagi atau seperti apa. Tetapi secara umum ini masuk ekonomi sirkular karena mungkin lewat petani lokal, kemudian mengurangi jumlah karbon yang ada, pengolahannya ramah lingkungan dan sebagainya, ini juga bagian dari mitigasi. Betul. Gitu. Jadi karena ini memang pure masih hasil hutan di sana. Ya. Jadi masyarakat menjaga otomatis kan, menjaga hutannya karena itu penghasilan mereka dari situ. Kita hanya memberikan kapasitas lebih supaya gimana caranya kita naikin nilai jual dari si gula aren itu. Pertanyaan kita sekali lagi kemudian, tapi benar nggak sih orang-orang itu ngomongin ekonomi sirkular, mereka setuju atau mereka mengusung bahwa mereka sudah mendukung teknologi hijau, teknologi rendah karbon, tapi di sisi lain mereka hanya mengandalkan mereka lebih fokus ke keuntungan uang aja gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya kalau yang studi kasus di warung lur ini ya, di aren lur ini, mereka tuh belum tahu ini tuh yang kita lakukan tuh ekonomi sirkular. Ini tuh yang kita lakukan tuh rendah karbon. Mereka nggak tahu itu. Karena pada dasarnya misalnya segala hal dilakukan secara tradisional gitu ya. Mereka apalagi secara turun temurun, mereka kan pasti memperhatikan praktik-praktik yang dimana itu tidak merusak. Pasti. Mayoritas mungkin untuk beberapa daerah merusak kayak misalnya ada pembakaran, pembukaan. Tapi mayoritas pasti mereka mementingkan ini kita tinggal di sini. Penghasilan kita dari hutan ini. Pasti mereka jaga. Makanya kita sering dengar banyak penolakan misalnya pembukaan untuk apa? Pembakaran untuk apa penolakan ini? Karena pada dasarnya masyarakat terutama masyarakat adat ya, masyarakat di desa itu mereka pasti sudah memikirkan kalau ini rusak kita nggak punya air, kalau ini rusak kita besok nggak bisa makan, pasti begitu sih. Tapi sejauh ini gue potong ya, sejauh ini ada nggak sih bisnis yang nggak merusak? bisnis pasti merusak sih. Bisnis itu kan kecenderungannya eksploitasi ya. Gimana bisa biar eksploitasi itu jadi sesuatu yang positif gitu loh. Eksplorasi, pasti kan bisnis itu ada eksplorasi, fase eksplorasi, ada fase pre-eksploitasi, dieksploit, baru setelah dieksploit berpikir gimana caranya sustain. Pasti gitu kan.
kenapa kita harus melewati fase eksploitasi dulu sebenarnya? Kenapa nggak langsung sustain aja? Sebenarnya poin itu harus diubahnya bukan dari model usahanya sih, tapi dari mindset pelaku usahanya. Kayak kalau mindset pelaku usahanya, oke, kita hari ini keuntungannya harus naik terus. Tiap kuartal tuh harus bombastis naiknya. Ya pasti eksploitasi, nggak mungkin sustainable. Betul kan? Iya. Kalau misalnya dari kacamata gue, dilebarin horizon time-nya. Apakah kalau kita kenaikan revenue-nya bisa sampai 200% tiap kuartal? Itu kan paling berhenti di tahun kelima. Sisanya turun, bahkan rugi, mungkin udah gak ada resortnya gitu. Itu bener-bener dikerukan. Nah, emang kalau dari bisnis kecenderungannya udah pasti merusak eksploitasi itu. Nah, sekarang kan PR kita nih menggeser itu dengan green job tadi. Bisa nggak fase eksploitasi itu tidak menjadi fase eksploitasi, tapi langsung ke fase sustainable. Ekonomi sirkular. Makanya ekonomi sirkular. Ya, yang masuk sekarang, mulai sekarang nih yang masuk sekarang itu adalah sampah-sampah yang lu ciptain di masa lalu. Betul. Gitu. Itu masuk lagi ke pengolahan produksi, kemudian dipakai, dikonsumsi, jadi konsumsi dibuang oleh masyarakat atau seperti apa, tapi bukan dibuang, diolah kembali, masuk ke produksi lagi. Iya. Tapi memang ini mungkin sulit buat kita juga ya menentukan standar seberapa banyak orang boleh memproduksi gitu loh. Lo paham gak sih? Misalnya gula aren ini seberapa banyak, berapa ton sih maksimum gitu maksudnya. Misalnya kayak gini. Ada nih salah satu brand, kita nggak usah nyebutin ya misalnya. Ya siapa? Nggak usah. Misalnya mereka mengurangi, ini kan plastik ya, plastik bro. Jadi mereka mengurangi plastiknya, mengurangi volume plastiknya atau jumlah plastik yang digunakan untuk setiap kemasan sekitar 20%. Jadi aman nih 20%. Jadi lebih hemat 20% untuk plastiknya. Tetapi mereka meningkatkan produksinya sebanyak 30%. Kan sama aja. Plastik yang digunakan lebih banyak. Iya enggak? Betul. Iya enggak? Betul. Kayak sekarang. Ada kebijakan plastik nggak boleh dipakai di supermarket. Tapi kan supermarket itu menjual tote bag. Yang dimana tote bag itu, jujur deh bang, emang lu kalau beli tote bag nih, yaudah deh pakai tote bag. Emang besok lu bawa lagi tuh? Kan enggak. Banyak di rumah. Enggak. Kalau tote bag, gua fokus emang maksudnya kalau udah bawa tote bag itu besok-besok bawa itu lagi gitu. Ya enggak semua orang paham, enggak semua orang sadar. Tapi kan gitu. Sekarang kita cuma switching dari sampah plastik jadi sampah tote bag. Iya. Dan kita hanya berkontribusi untuk mengurangi satu sampah plastik. Satu kantong plastik doang. Kantong plastik. Isinya itu masih plastik juga, iya enggak? Betul. Semua kita gitu. Tapi sebenarnya plastik itu kan kalau kita sadar pengolahannya dengan benar ya, itu kan potensi sirkular ekonomi berjalan di sampah-sampah plastik malahan. Benar. Banyak pengepul sampah plastik itu kan yang malah mungkin gede banget dia dapat dari situ gitu. Iya. Tapi tahu nggak sih? Apa? Ternyata nggak kelihatan. Ternyata emisi terbesar dari plastik itu 60%-nya dari proses produksinya. Gitu. Dari proses pengambilan di minyak bumi, kemudian diproduksi jadi pelet plastik, sebelum jadi produk plastik ya, itu 60% berkontribusi terhadap emisi. Seru nih, kan sekarang lagi sama halnya dengan pemerintah nih encourage electric vehicle. Ya, oke. Kendaraan listrik. Terus? Emang bisa ada supply yang cukup untuk pembuatan baterai energi listrik untuk semua orang? Kan misalnya kita stop fully, misalnya mencanangkan fully stop dari energi fosil ke energi listrik. Itu kan kayak cuma kita memindahkan emisi di tengah kota ke wilayah yang ngebakar batu bara atau pembangkit listrik, pelan-pelan listrik di sana kan? Iya. Itu gimana? Maksudnya jadi apakah ada pandangan lain gitu loh? Jadi kita agak sulit ya ngomongin sustainable. Sustainable yang benar-benar sustainable tuh sulit.
minimal hybrid lah. Hybrid boleh. Minimal. Tapi ini juga kita sambil jalan gitu loh. Makanya juga di PR Institute terutama kita nggak usah ngomong jauh-jauh nih. Di PR Institute sendiri kita belajar itu gitu loh. Belajar untuk ngimbangin itu. Kita udah tertekan nih sekarang nih dengan yang namanya emisi sebesar ini. Kemudian dengan yang namanya dampak perubahan iklim yang sudah semasif ini, kita bergerak nih buat masuk ke situ. Literasi dulu deh, kan sebelum aksi, sebelum advokasi, sebelum ngomongin macem-macem di luar sana, kita literasi dulu masyarakatnya. Iya. Gitu. Emang lewat PR kita kan di literasi ya. Yes, literasi. Baru habis literasi gimana skillnya gitu. Ini, jadi PR Institute nggak ngambil banyak-banyak nih porsinya. Kita di literasi dulu. Itu fundamental tuh. Fundamental. Karena dari situ kita bisa ngebawa nih masyarakat mau kemana arahnya gitu. Pembangunan Indonesia mau kemana arahnya. Padahal kalau kita sadar mungkin ketika kita lihat banyak dokumen negara, kebijakan, itu sudah hampir banyak ngarah ke ekonomi hijau. Tapi mungkin implementasinya yang masih harus belajar terus nih, baik negara maupun masyarakatnya, ya nggak sih? Sebenarnya kalau dari segi bisnis untuk mencapai yang namanya sustainable tadi ya, itu tuh perilaku konsumen harus diubah. Benar. Otomatis. Kayak misalnya sekarang kan populernya tuh minum kopi ya. Kopi kedai-kedai kopi yang dari plastik terus ya kan. Dan mereka tuh jual tumbler gitu maksud gue. Benar. Kenapa enggak? Emang kita nggak bisa beli kopi dia? Ini gue sebagai konsumen ya. Gue boleh nggak sih pakai tumbler lu yang lu jual untuk gue beli kopi di lu lagi gitu loh. Pakai tumbler ini, jangan pakai plastik. Kalau misalnya semua konsumen setuju akan hal itu dan mereka mulai mendesak hal itu, otomatis kan dari pelaku bisnis berubah tuh. Berubah kan? Itu aja sih. Kalau misalnya nih buat yang denger, kita apa sih yang bisa kita lakukan, hal simpel apa yang bisa kita lakukan? Ya hal seperti tadi gitu. Tote bag yang udah dibeli jangan dibuang, dipakai gitu loh, sampai rusak. Iya benar. Karena yang kita khawatirkan juga lebih ke jangan sampai yang kita lakukan ini greenwashing gitu loh. Iya, kayak cuci tangan ya. Iya benar, maksudnya kayak lu ngomongin soal lingkungan, lu fokus soal menjaga lingkungan, mengurangi paparan perubahan iklim, tapi sama aja malah menciptakan dampak, malah menciptakan bahaya yang lebih besar lagi. Betul. Gitu. Greenwashing, kemudian toxic sustainability. Jadi ngomongin sustainability tapi lu ngomong doang gitu loh. Lu bohong gitu. Toxic relationship. Iya, lu punya Lu punya literasi tentang itu, tapi lu giring nih masyarakat buat ngomongin bahwa lu itu sustainable. Tapi sebenarnya enggak, malu menciderai masyarakat jauh lebih parah lagi. Iya enggak sih? Bahaya ya, jadi kayak literasinya udah kuat karena sudah tahu. Kan otomatis karena misalnya dia sudah sangat terliterasi dengan sustainable itu, dia jadi tahu bolong-bolongnya kan. Dia ambil celah-celah itu untuk memanfaatkan keuntungannya lebih besar lagi. Ngeri juga, maksudnya. Ngeri juga. Iya, kita juga pengen ya literasi soal itu tersampaikan, terkomunikasikan ke masyarakat lewat PR Institute ini. Kita punya platform ini, kita punya bareng-bareng nih kita belajar. Tapi ini PR bareng-bareng semua pihak sih gitu. Gotong royong. Gimana pun kita juga berdosa loh gitu. Kita juga punya dosa. Kita sebanyak apa sih plastik yang kita ciptakan hari ini? Sebanyak apa sih karbon yang kita ciptain hari ini? Oke, kita pakai AC. Kita pakai ruangan ini pakai AC. Kita pakai lampu berapa? Kayak lampu. Kantor pakai mobil, pakai motor. Monitor banyak. Ini dosa. Begitu. Nah, seberapa besar kontribusi kita, seberapa impactful kontribusi kita buat mengurangi itu semua? Barangkali kita nih di rumah mungkin kita nggak bisa nih mengurangi emisi dari keseharian kita lewat AC, penggunaan monitor, laptop karena kita kerja di situ. Tapi yang bisa kita kurangi mungkin sampahnya, sampah plastik. Kita bisa nih di rumah yang biasanya kita buang sampah ke depan itu 2 kilo sehari, kita kurangi sehari hanya 100 gram. Bisa nggak tuh? Yang lainnya kita olah lagi. Sampah zero dapur, waste ya? Iya, zero waste. Sampah dapur kita olah jadi kompos misalnya. Atau pakai maggot atau apa ya gitu kan. Kemudian sampah plastik yang botol bisa kita
kirimkan ke bank sampah, atau kita jual lagi, atau kita gunakan lagi. Yang plastik-plastik bisa kita jadikan kerajinan tangan atau apapun itu. Yang benar-benar kita bisa ngurangi sampah, bisa nggak sih kayak gitu? Nah, gimana? Atau kalau gue punya pandangan lain, kita tuh masing-masing evaluasi aja energi yang kita keluarkan, emisi itu dalam bentuk misalnya kendaraan bermotor, apapun ya, energi listrik yang kita pakai, air yang kita pakai itu sepenuhnya bermanfaat nggak? Iya. Kalau misalnya kita punya mindset kayak, oh setiap yang gue keluarin energi ini itu menghasilkan berapa rupiah, misalnya sesimpel itu worth it gue keluarkan. Kayak tadi misalnya pendekatan sampah, ya mungkin bisa aja dari yang sekarang kebiasaan delivery gitu, itu kan meningkatkan sampah tuh. Tapi kita pilih-pilih aja restoran-restoran mana yang sampahnya itu misalnya biodegradable. Kita bisa ke sana juga. Ya intinya yang bisa kita kontrol kan hanya perilaku kita ya. Tapi kasihan juga. Tapi jangan sampai kita menghentikan semua itu. Ekonomi juga nggak muter kan? Iya benar. ini tuh kayak pisau bermata dua nih. Yes. Ini kemudian yang bikin kita nggak bisa cuma bermitigasi doang nih. Betul. Kita juga harus adaptasi. Karena Karena manusia butuh makan, manusia butuh hidup, manusia butuh duit pasti ya benar-benar. Dari situ mitigasi nggak cukup. Karena kalau kita hanya tujuannya mengurangi emisi, terus kita nggak kemana-mana, kita diam aja. Bahkan kita diam aja, kita nafas aja emisi kan. Iya. Tapi kita perlu bergerak. Jadi bergerak beradaptasi tadi, kita perlu nih sumbangsih kita apa sih buat mengurangi emisi tadi gitu. Jadi ada apa ya namanya? Kita bisa menyumbang apa nih buat ngurangin emisi? Apa sih yang bisa kita kurangi hari ini? Misalnya nih, contoh simpelnya makan daging. Iya. Kita kan kadang makan daging merah ya, sapi, kambing, mungkin babi atau apalah gitu yang daging, ya kan? Itu yang awalnya mungkin seminggu tuh 3 kali, bisa kita kurangi nih seminggu sekali doang. Kita makan daging, ya nggak sih? Kemudian perbanyak makan sayur yang kita temui di dekat-dekat rumah, gitu. Jadi kan gak harus jadi full vegan ya? No. Enggak, ini kita bukan full vegan, tapi bagaimana kita mengurangi. Tapi sisi lain kita bisa hemat kan ya, kayak gitu. Iya. Kita bisa hemat duit ya kan. Yes, kita bisa hemat dan sebagainya. Tapi kasihan peternak bang, gak ada duitnya ntar. Iya. Restoran steak berkurang pendapatan. Gue pernah nih ngisi acara tentang basic income. Basic income. Gimana tuh? Jadi waktu itu di UI, cuma lupa nih basic income tuh, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu nanti boleh komen juga ya gitu kan, basic income seperti apa. Cuma hubungan basic income dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini keren banget kan kayak gitu tuh, shiftingnya seperti apa. Basic income tuh intinya kalau nggak salah nih ya, itu setiap orang punya basic income yang sama satu negara. Misalnya nih, semua punya baseline satu rata gitu. Iya. Bukan UMR, bukan. Ada bedanya. Jadi misalnya satu negara itu harus punya uang sebesar 5 juta sebulan gitu. Itu harus terpenuhi. Artinya orang-orang yang kaya itu perlu mensubsidi orang-orang ini. Subsidi gitu. silang. Gimana caranya orang ini happy dengan uang itu? Karena kadang kan uang itu nggak menciptakan kebahagiaan ya. Semakin banyak begitu loh. Iya nggak sih? Iya. Pasti ada tipping point. Ada tipping pointnya gitu. Dan lanjut bang. Iya nggak? Dan dari situ sebenarnya orang hanya cukup punya uang di level keberapa nih, di titik keberapa, di titik mana mereka bisa punya uang dan itu bahagia. Dan basic income-nya mereka sebesar apa gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ini untuk menciptakan kesenjangan, dan yang kedua ini untuk menciptakan orang punya mindset untuk nggak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Ngerti nggak sih orang-orang yang bermindset bisnis, mereka yang pengen punya banyak uang, mereka pengen menciptakan yang namanya wealthy atau kekayaan gitu kan, itu mereka akan cenderung punya pemikiran untuk eksploitasi. Mereka punya lahan ini dan sebagainya. Walaupun sekarang kan mungkin bisnisnya ada banyak smart business ya, yang nggak butuh lahan, tapi kan masih tuh di luar sana yang juga mereka mentingin itu. Akhirnya apa? Eksploitasi. Contohnya mereka punya lahan peternakan, mereka kan eksploitasi hutan, dibabat, ternaknya diambil dan sebagainya, itu juga eksploitasi. Dari situ untuk kita punya apa ya namanya,
ide basic income tadi itu masyarakat lebih slow gitu loh. Oh ya. Ya nggak sih? Dan yang masyarakat menengah ke bawah, maksudnya itu punya basic, punya lebih ke batas bawah, mereka aman. Ekonomi, sosial, livelihood dan macam-macam. Kesejahteraan mereka aman. Gitu. Ada cerita menarik nih Bang di kesenjangan. Ya. Ada cerita itu gini. Ada satu negara gitu atau satu daerah. Ya. Itu tuh mereka punya harta semua orang di dalamnya. Ya. Dan mereka punya kebijakan. Tiap malam tiap orang itu boleh mencuri rumah kanan atau kirinya. Oh iya. Terus itu diatur. Semua orang harus mencuri. Oh iya. Jadi tiap malam mencuri, mencuri semua. Pas kondisi itu terjadi, mereka setara. Mereka puas secara sosial, secara harta mereka berkecukupan, secara kesejahteraan mereka merasa nggak butuh lagi, gitu. Karena tiap malam mereka, ini dicuri, ini aja hilang gitu. Oh gitu. Paham kan? Jadi kan tidak berubah kondisinya. Nah ceritanya ada orang baru masuk ke daerah itu. Terus pas malam dia tuh di awal dikasih tahu. Tapi karena dia jujur ya mungkin, dia nggak mau nyuri. Dia tuh pas malam harinya besoknya yang lain pada nyuri, dia nggak keluar rumah. Nah orang yang di sebelahnya kan pengen rumah dia. Iya. Tapi ada dia kan, jadi nggak bisa nyuri kan. Iya, otomatis yang ini orang yang nggak nyuri rumah misalnya rumah si A ini, itu kan dia berkurang hartanya. Iya benar. Dan si A ini juga nggak bertambah hartanya kan. Enggak. Mulai muncul ketimpangan tuh. Iya benar ya kan? Ketimpangan. Nah besok dia dimarahin sama warga, nyuri dong keluar. Besoknya dia keluar rumah, biarin rumahnya dicuri. Tapi dia nggak nyuri. Otomatis yang ini bertambah, dia semakin miskin kan. Udah berlanjut terus. Sorry ya. Kenapa? Cek. Nah kan lanjut ya. Ini kan berlanjut nih, otomatis ada orang-orang kaya yang tetap menyuri itu semakin kaya, ada orang-orang yang dia nggak bisa nyuri kan, semakin miskin kan, dan bener. Orang ini semakin miskin kan, di situ mulai mereka satu sama lain karena aturannya tetap harus nyuri dan tetap mereka nggak mau kehilangan hartanya, mereka gini, yang orang-orang nggak bisa nyuri, di hire orang-orang yang mau nyuri untuk jaga rumahnya. Jadi baru muncul ada polisi, baru muncul ada satpam, baru itu kan yang terjadi kan? Iya benar. Itu yang menimbulkan ketimpangan kan? Itu kan sama sejalan sama tadi tuh basic income tadi. Kalau kita punya baseline ini, ya udah mentok di sini aja. Iya. Kita tahan di sini, itu kan akan setara dan semua orang merasa bahagia kan? Itu menarik banget tuh cerita itu. Tapi ini juga bisa dilariin ke kondisi kita sebenarnya. Iya. Mungkin bukan sih nggak pencurian, tapi ketika kita ke semua orang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, transmigrasi. Iya enggak? Semua orang berangkat dengan kondisi ekonomi yang sama nih. Dapat yang namanya lahan, satu hektar atau 2 hektar dan rumah yang sangat sederhana. Dan dia dapat pekerjaan otomatis. Pekerjaan lewat untuk merawat lahan itu. Dan dapat subsidi awal, bantuan awal, baik itu makanan maupun uang untuk mereka hidup selama bulan-bulan awal atau tahun-tahun awal karena belum ada penghasilan kan. Nah, ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun mereka di tempat yang baru, ekonomi mereka beda-beda nih. Iya. Banget beda-beda. Ada yang satu rumah itu mungkin dia punya lahan berhektar-hektar, 10-20 hektar. Tapi ada juga nih beberapa bahkan banyak juga yang nggak kuat di sana, yang nggak tahan mental di sana. Mereka kembali ke kampung asalnya gitu. Kenapa tuh bisa kayak gitu tuh? Banyak, mulai jadi mindset mereka. Mereka nggak bisa hidup susah di awal nih gitu. Iya. Mereka nggak mau punya keinginan gitu. Kuat. Keinginan kuat untuk mereka bisa nih susah dulu aja gitu, susah dulu. Habis itu mereka akan nemuin bahagianya nanti. Ibaratnya gitu. Kan mereka kayak dikasih fresh new start bareng nih, sama kondisinya kan. Cuma punya basic income yang sama. Basic yang sama. Cuma kan tiap orang beda-beda nih. Iya. Beda-beda mulai dari mereka yang konsumtif apa enggak. Mereka yang mau nabung apa enggak. Kemudian mereka yang mau cari penghasilan tambahan apa enggak. Gitu. Iya.
Jadi sebenarnya kayak misalnya Indonesia dihitung dari GDP, kan nggak bisa, harusnya kesejahteraan dihitung dari GDP. Karena ada orang yang penghasilannya sebulan 2M, ada yang orang sebulan pun nggak punya duit gitu loh. Mereka nggak menghasilkan. Ini kan disamaratakan kan semua orang. Sama rata. Tapi itu umumnya sih basic income, tapi detailnya mungkin akan beda ya. Iya. Dan ini juga masih jadi perbincangan banyak orang, banyak negara. Apakah mereka efektif nggak sih menerapkan basic income dalam negara mereka gitu. Iya sih. Mungkin basic income yang kita rasakan sekarang bukan basic income tapi yang mengarah ke sana dikit-dikit lah gitu. UMR. Bukan UMR bro. Apa? PKH, program keluarga harapan. Apa tuh? Gak tahu. Kayak bantuan langsung tunai, BLT, ya. gitu-gitu. Untuk membuat masyarakat punya penghasilan level bawah yang hampir sama lah gitu. Harga yang di bawah dinaikin ke atas ya. Masalahnya kalau orang dapat bantuan, belanja. Pertama belanja, yang kedua mungkin mereka ngarepin itu lagi gitu loh. Tapi ini terlepas dari berbagai kontroversi yang ada ya. Iya. Karena sebelum bantuan uang sebaiknya literasi keuangan dulu ya nggak sih? Betul. Emang pentingnya kan Indonesia ini literasi keuangannya rendah ya. Orang tuh lebih mikir apakah keputusannya tuh mudah banget. Lu hari ini mau beli kopi? Iya. Kopi yang harganya 50.000 atau lu mau nabung emas atau lu mau nabung sesuatu yang aset gitu. Iya benar. Aset. Benar. Kan pilihannya untuk anak muda sekarang Indonesia. Oh, gue beli kopi lah. Gue nongkrong lah, gue segala macam. Ya fine, itu bagus. Spending money itu bukan hal yang jelek. Itu malah fundamental dari ekonomi Indonesia kan. Tapi harus punya porsi-porsi di mana ke depan nih matahari tuh nggak selalu ada loh. Kayak langit tuh nggak selalu cerah. Kita prepare untuk sesuatu di masa depan. Mungkin porsinya sekarang prinsipnya kayak gue misalnya, gue nabung aset misalnya di reksadana atau segala macam, itu pakai prinsip gue kayak beli kopi tiap hari. Iya. Iya kan? Benar. Kalau gue hari ini mau beli kopi, gue beli reksadana dulu deh misalnya 50.000 kan sekarang udah 10.000 bisa. Benar. Gue beli itu dulu deh kalau masih ada duit gue beli kopi. Gitu. Tapi kan nggak semua orang punya mindset berpikir yang sama. Atau mungkin berpikir yang sama tapi cara-caranya beda ya. Benar. Tapi kan persentasi orang yang mikir hal itu kan kecil tuh. Apalagi untuk generasi muda di Indonesia gitu. Jangan sampai kita punya bonus demografi malah jadi beban demografi ke depannya. Karena kurangnya literasi. Iya, kepikiran juga ya. Iya kan? Orang bilang bonus demografi. Iya kalau demografinya cerdas gitu loh. Kalau mereka mampu berpikir, minimal gak usah cerdas deh. Mampu berpikir kedepannya bangsa kita ini di tangan generasi kita mau buat apa untuk generasi ini, minimal punya mindset itu dulu. Tapi kalau itu nggak punya, beban demografi yang kerja orang-orang yang generasi pendahulunya terus kan. Benar. Tapi sadar atau enggak sadar, kita sudah di level yang kita ada yang namanya nggak tahu sih apakah namanya money oriented atau apa. Dan shifting pemikiran kita mulai dari yang masyarakat terutama anak muda ya, mereka tahu mereka pengen apa sih gitu, itu mulai melebar nih sekarang. Oh iya. Itu bagus, itu hal yang bagus. Dari situ ketahuan banget mereka udah tahu mau kemana. Dan yang kedua, mereka udah tahu di jalur mereka itu mereka dapat uang dari mana. Betul, itu hal yang bagus. Sekarang kalau kita mau sangkut pautkan ke dalam, kita masukkan ranah itu ke circular ekonomi, berarti kan untuk orang-orang yang generasi lebih tua, kan mereka tidak tahu kalau main game itu bisa punya duit loh, ya kan? Gimana caranya orang-orang yang lebih paham kan mereka itu nggak bisa berkembang lebih jauh, tapi mereka punya banyak pengalaman. Gimana caranya mereka membuat arahan-arahan untuk anak-anak muda ini yang sebenarnya udah tahu nih mereka mau ngapain, arahin, bikin sesuatu untuk mereka. Bener. Makanya kemudian literasi ini kan nggak terbatas ke anak muda doang nih. Betul, circular literacy. Iya. tapi generasi tua sebagai apa, anak muda sebagai apa, dan setelah ini generasi selanjutnya bisa ngapain nih? Betul. Gitu. Semua generasi itu tidak hanya menikmati hasil generasi sebelumnya,
tapi mereka punya tugas. Betul. Di generasi itu mereka punya tugas sebagai apa gitu. Dan generasi sebelumnya mereka punya mandat untuk memberi sesuatu yang mungkin ada perubahan di generasi selanjutnya, tetapi mereka tahu dengan perubahan itu orang di generasi selanjutnya harus ngapain gitu. Jadi saling gimana ya? Bukan di level menggurui, tapi lebih ke literasi tadi gitu loh. Literasi yang setiap generasi punya masanya gitu. Sampai kapan sih generasi tua ini bertahan? Nggak lama kan? Tapi yang nggak lama ini apa sih yang bisa kita pertahankan? Nilai-nilai apa, value apa yang bisa kita pertahankan? Kemudian apa sih yang bisa kita kembangkan? Gitu aja nggak sih? Sebenarnya itu kayak representasi dari kata-kata Soekarno misalnya. Beri saya 10 pemuda, maka beri berapa tuh yang tua? Beri aku beberapa orang tua, maka akan beri apa aku sih? 10 orang tua maka atau 1000 maka akan ku cabut Semeru dari akarnya. Iya, kan? benar. Terus beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia. dunia. Sebenarnya masuk akal. Pernah nggak ngelihat orang nyabut gunung? Nggak pernah kan? Nggak. Tapi kalau orang mengguncangkan dunia kan banyak. Iya. BTS aja mengguncangkan seluruh dunia. Iya. Army. Iya. Jadi kita tuh kadang salah memaknai pernyataan Soekarno itu kayak, oh berarti anak muda lebih powerful. Enggak. Mengguncangkan dunia lebih mudah. Emang pernah ngeliat orang ngecabut Semeru dari akarnya, ngecabut gunung? Iya, Kan berarti peran orang tua, para itu orang lebih ke basic yang lebih tua itu iya kan? Dia tuh udah penguatan tahu, pondasi. ini harus kayak gini. Bahkan dia bisa men-shifting semuanya gitu loh. Ibaratnya gitu. Ibaratnya itu anak muda tuh bisa kayak pohon, anak muda tuh bisa cabang kemana-mana, tinggi setinggi-tingginya, tapi akarnya kuat. Betul. Dan kalau penguatan salah satunya dari orang tua. Yang bisa menguatkan itu ya generasi salah satunya yang generasi yang lebih tua. Karena gitu. pondasinya tadi. Betul. Kan. Okay. Itu sih menarik nih. Kita udah berapa lama? Udah lebih sejam. Udah lebih sejam nih kawan ya. Belum. Oke. Final thought, Bang. Platform pendidikan ini jadi pertanyaan gue jawab aja 3. Apakah platform pendidikan sekarang kan lagi terguncang kayaknya ya. Tapi kita lihat tadi yang obrolan kita melihat banyak banget loh kesempatan di situ, banyak banget opportunity di situ gitu. Apakah yang harus dilakukan nih PR Institute misalnya, dari PR Institute kira-kira PR Institute bakal melakukan apa nih untuk menguatkan hal itu? Oke, kita ambil dari aspek aman. Kita ambil dari aspek tadi lingkungan. Kemudian kita ambil dari aspek sustainability misalnya. Jadi dari situ kita ambil bagian nih, satu mozaik kosong yang perlu kita selesaikan, kita ambil situ. Kita mungkin nggak akan, memang dalam bisnis ada kompetitor, ada apa. Kita memang punya kompetitor, kita punya apa. Tapi kita punya banyak platform lain yang bisa saling berkolaborasi. Gitu untuk masang-masangin mozaik-mozaik yang ada begitu, agar kekosongan Indonesia di aspek pendidikan ini, di bidang pendidikannya bisa teratasi gitu. Jadi sebenarnya platform pendidikan ini mengisi satu mozaik besar. Yes. Nah, kita orang-orang yang bergerak di platform pendidikan ini mengisi mozaik-mozaik kecil itu lagi ya. Di bagian pendidikan gitu. Itu. Karena kekosongan di mana-mana, Bro. Oke. Dan fungsinya pemerintah itu memberikan bentuk mozaik itu. Yes. Dibentuk, difasilitasi, dan tentunya didukung ya. Didukung, gitu. Dijaga juga kan. Ya. Mantap banget nih. Hari ini kita udah belajar banyak nih ya. Kayak nggak cukup juga buat sejam. Iya, ini juga masih banyak lagi seri-seri yang lain ya. Mungkin ini cuma jadi pemantik gitu. Benar, ya. Pemantik buat teman-teman yang pengen berkarya. Iya nih kan generasi muda. Jangan cuma joget-joget depan kamera gitu. juga bisa positif. Ya. Iya. Kalau lagi stres gak apa-apa, tapi perkaya kapasitas diri gitu. Supaya Indonesia butuh bonus demografi ke depannya. Yes, begitu. Oke, jadi terima kasih teman-teman buat yang nonton pada kesempatan hari ini di Piaria Institute. Kita ngobrolin pembangunan literasi dan life skill. Oke. Gue Bowo. Gue Ikrom. Kita sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.